Tuhan, terima kasih. Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai mulut hamba-Mu, Bapa, bukan dengan kuat gagah perkasa kami, namun hanya mulut sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Mohon maaf. Saya terlambat banget ini. Kita langsung aja ya. Ibadah yang menjadi jerat. Kira-kira ada nggak ibadah? Orang beribadah itu pasti kepingin mencari sesuatu kan, tapi ini aneh. Ada nggak sebuah ibadah tapi menjadi jerat? Ibadah menjadi jerat begini, kita bertujuan ibadah untuk memperoleh kehidupan, untuk memperoleh berkat, untuk memperoleh sesuatu, tapi enggak, datang ke ibadah malah terjerat oleh sesuatu, menjadi jerat. Jadi ibadah bisa menjadi jerat. Ada atau nggak ada ini kira-kira? Banyak. Jeratnya seperti apa saya terangin satu-satu ya. Mazmur 124 ayat 7. Mazmur 124 ayat 7. Jadi nggak gampang-gampang loh ya. Ternyata hari ini orang bisa datang ke kepada ibadah, tapi bukan dapat sesuatu, tapi malah terjerat sesuatu. Yuk. Mazmur 124 ayat 7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Oke. Yang dijerat utamanya apa? Jiwa, ya. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Kan aneh nih. Kok ada ibadah itu, kok ada penangkap burungnya? Hubungannya di mana ya? Sekarang kita cari di perjanjian barunya nih. Ya. Mazmur 69:22, kemudian ada di Roma juga nih. Mazmur 69 di tempatnya Pak Juli 23 itu. Ya. Ayat 23 di tempatnya Pak Juli. Di tempat saya 22 ini. Ini. Mazmur 69 ayat 23. 23. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Bahaya ini kan? Ya. Diulangi sama Paulus di Roma. Roma 11 ayat 9. Roma 11 ayat 9. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Serem ya ini ya. Ternyata ada sebuah ibadah. Domba-domba ini nggak ngerti. Bisa diibaratkan sebagai domba, bisa diibaratkan sebagai burung. Saudara, ini burung-burung lugu hari ini. Datang ke ibadah dengan tujuan kepingin mendapat sesuatu, tapi malah dijerat. Ya. Jeratnya seperti apa? Nah, siapa yang menjerat siapa dan siapa yang menjadi penjerat hari ini? Kalau misalnya sekarang sebuah ibadah menjadi sebuah perangkap burung, yang meletakkan perangkap siapa sekarang? Kan ada ini ibadahnya, ada penangkap burung. Siapa yang sebagai penangkap burung dulu? Pelayannya. Nah, Pak Joni yang ngomong loh ya. Ya, kita bacakan nih sekarang. Saya bacakan dulu, nanti saya baru saya jelasin ya. Yesaya 1 ayat 14 sampai ayat 17. Yesaya 1 ayat 14 sampai 17. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Bayangin lah ya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jangan-jangan kita Natalan bukannya Tuhan senang. Jangan-jangan kita merayakan Paskah bukan Tuhan senang. Jangan-jangan kita persekutuan, Tuhan juga nggak senang. Repot loh ini seperti ini. Ya, ayat 15-nya masih lebih ini. Coba baca 15-nya Pak Jeli. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kalau seperti ini gimana kita misalnya? Kita datang ibadah, Tuhan bilang begini, aku nggak sukai dengan kau beribadah. Gimana? Hari ini tiba-tiba saudara misalnya datang ke ibadah, terus Tuhan ngomong dari surga, aku nggak senang dengan ibadah ini.
dan aku benci melihatnya. Gimana kira-kira? Sedih. Tapi orang merasa nggak kalau ternyata ibadah perayaan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Contoh ayat 16 sampai 17-nya. Yuk. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Oke, stop dulu Pak Juli. Basuh dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah sekarang kita mau tanya nih, orang merasa nggak bahwa kadang-kadang dia ternyata hidupnya nggak bersih, kelakuannya nggak bersih, misalnya itu masih kelihatan. Kalau sekarang kelakuannya kelihatan bersih, semuanya kelihatan hebat, tapi ada berhentilah berbuat jahat. Jahat ini kan macam-macam dong. Misalnya nih sekarang saya pakai contoh Pak, yang saya kenal aja ya. Misalnya Pak Anton hari ini. Pak Anton niatnya baik, bikin ibadah baik nggak? Ibadah itu baik nggak? Pak Anton bikin ibadah baik. Pak Juli sekarang tiba-tiba, waduh, aku ini kepingin melihat orang-orang itu supaya ketemu sama Tuhan misalnya. Bikin persekutuan, baik nggak? Baik ya. Kalau seandainya dalam niat itu ternyata ada sesuatu yang timbul dari hatinya bukan untuk kepentingan Tuhan, jadi baik atau jadi jahat? Itu yang terjadi hari ini. Misalnya nih saya bikin persekutuan, baik nggak? Baik. Tapi kalau ternyata saya setelah bikin persekutuan mulai ada titipan-titipan dari saya yang tidak sesuai dengan standar Tuhan, jadi apa hari ini? Jadi jahat. Apalagi kenapa saya bisa tiba-tiba membuat jerat buat jemaatnya nih, ya? Niat untuk ibadah itu baik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu baik, murni. Jangan dititipi oleh niat-niat yang enggak, ya. Kita bisa saja, loh aku nggak jahat kok sama orang, saya baik kok sama orang. Tapi waktu saya mendirikan ibadah tadi, bukan untuk niatnya Tuhan, tapi ada niat dari titipan saya, urusan ini jadi panjang. Saudara nggak akan mengerti. Misal sekarang Pak Juli tadi bikin persekutuan. Kenapa Pak Juli demikian baiknya? Apakah karena kesalehannya Pak Juli? Ternyata enggak. Pak Juli bikin persekutuan dengan tujuan supaya nunut urip. Niatnya sudah bukan lagi murni dari Tuhan. Ibadah itu akan menjadi jerat. Kenapa? Karena sudah mulai menjanjikan sesuatu, mulai macam-macam lagi. Contohnya nih ya, saya kasih ekstrimnya nih. Yeremia 5 ayat 26. Para hamba-hamba Tuhan juga tidak menutup kemungkinan kita pun juga sama ya. Yeremia 5 ayat 26. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Ya. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya dan menangkap manusia yang ditangkap. Di mana cara nangkap manusia hari ini? Di pinggir jalan? Gimana? Ayat 27-nya Pak Juli. Ayat 27. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. 28-nya? Orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Bayangin lah. Firman ini kan catat. Pasti juga ada orang seperti ini kan? Ada nggak Pak Anton? Kira-kira ada nggak? Pak Jo ada nggak Pak Jo? Kalau firman catat, berarti kejadian ini memang ada. Zaman dulu ada, hari ini nggak ada. Hah? Ada. Makanya ini paling bahaya loh. Jangan sampai kita ini dicap sama Tuhan, kita ini ternyata penangkap burung. Ya, penangkap burung, malah kita ini jadi untuk nangkap burung perlu jerat. Apakah sekarang gini, kita sudah sepakat nih. Ada seseorang dari kita, ada kita ini misalnya sekarang. Kita ini masang jerat. Apa yang jeratnya itu apa nanti? Kita baca pelan-pelan nanti ya. Belum sampai nih. Yang digunakan untuk menjerat apa nanti? Kalau Pak Joni saya yakin sudah tahu nih. Hosea 9 ayat 7. Mungkin saudara nggak pernah baca ayat seperti ini loh. Ternyata kedudukan seorang imam itu seperti telur di ujung tanduk. Bisa kemuliaan, bisa dicap seperti ini. Hosea 9 ayat 7. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandit, orang yang penuh roh,
adalah orang gila, oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Gimana katanya? Nabi adalah Pandir. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penurut adalah, pernah baca ayat ini? Pernah baca nggak Bulan? Belum kan? Kapan keadaan Nabi sampai Nabimu itu seorang yang pandir? Ya. Kemudian orang yang penurut adalah, ini loh. Kalau saudara baca ayat 8 yang lebih serem lagi. Yuk. Ayat 8, Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Ini Tuhan ada di rumah Allahnya. versi King James-nya lebih hebat lagi bunyinya. Saya terjemahkan ya. Penjaga Efraim ada bersama Tuhan. Ya, saudara ini sebenarnya ada sama Tuhan. Tetapi nabi mereka adalah seorang penjerat, ya. Seorang penjerat dalam segala hal, dan kebencian ada di rumah Tuhan. Ini versi King James. The watchman Ephraim was with my God, but the prophet is near a flower in all his way. Ini serem loh. Ya. Nabinya adalah seorang penjerat. Ayat 9-nya coba. Ayat 9, busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Dia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Oke. Kelakuannya gimana? Busuk perbuatannya. Ya. Makanya hari ini itu bahaya banget ya. Kita berdeli dulu nih ya. Imamnya ini seperti apa dulu? Mika 7 ayat 2 Pak Juli. Mika 7, 2, 3, 4 ya. Mika 7 ayat 2 sampai 4. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Stop dulu Pak Juli. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Dulu kejadian, hari ini kejadian nggak hari ini? Ini jaring terbentang lebar loh. Sangat lebar loh ya. Ayat 3-nya. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pembuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Oke. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikkan. Ayat 4. Hukum diputar balikkan, nanti hukum yang mana ya? Ayat 4-nya dulu. Ayat 4, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Lucu nggak? Orang yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Loh, ayat ini apakah salah? Hari ini bisa nggak ayat ini masuk? Ketika ini ditulis, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Berarti seperti semak duri loh ini, ya. Orang yang paling jujur di antara mereka seperti, coba bayangin. Seandainya ini masuk dalam suatu agama, kalau kita nganggap dia yang terbaik, jadi apa hari ini? Ya, tanaman berduri. Orang yang paling jujur kelihatannya seperti pagar duri, podo ae. Yang satu semak duri, yang satu pagar berduri. Terus, ayat 5-nya. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sampai ayat ini ditulis itu bukan kebetulan loh hari ini. Ya, sampai dikatakan janganlah percaya kepada teman. Apakah ayat ini dibuat untuk mencuri? Bukan. Ayat ini ditulis supaya kita tahu ada ibadah yang menjadi jerat, ada ibadah yang memang betul-betul ibadah. 1 Korintus 11:17. Terjadi apa di jemaat Korintus hari itu, ya? 1 Korintus 11 ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jelas ya? Kita baca kitab Korintus. Kemudian ada salah satu ibadah-ibadah yang niru di Korintus. Jawabannya Paulus apa? Pertemuanmu tidak mendatangkan
dalam peraturan-peraturan berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tapi keburukan. Bayangin loh, kita baca kitab Korintus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Korintus. Ada nggak ritual yang dipakai di Korintus kita adakan sekarang? Ayo coba. Banyak. Tata cara yang di Korintus sama Paulus diomongin. Kalau saudara baca surat 2 Korintus, dalam suratku yang pertama, ya, ingin membuat seseorang itu bertobat. Karena apa kelakuan di Korintus. Sekarang kita sudah tahu nih, ada ibadah yang menjadi jerat, ada yang menjerat. Yang menjeratnya pemukanya. Saya nggak berani nuduh sekarang ya. Pemukanya yang menjerat. Yang dijerat domba. Ya. Apa yang menjadi bahan untuk menjeratnya kira-kira? Ayo. Ibadahnya baik loh ini. Semuanya baik. Apa yang dijadikan penjeratnya kira-kira? Apa Charles kira-kira Charles? Janji berkat. Janji berkat. Janji berkat belum bisa menjadi jerat. Pengajaran apa lagi? Ayo. Liturgi apa lagi? Kan kalau ini tata cara ada pasti ada disebutkan imamnya menjerat. Alat penjeratnya apa ini? Ya pengajaran yang mana? Sudah ada orangnya yang menjerat, sudah jelas seorang imam, ya. Yang kita nggak usah inilah, ya. Ada seorang imam, seorang pendeta sekarang menjerat. Jeratnya apa kira-kira? Kok bisa ibadah itu menjadi jerat? Kan harus ada alatnya nih. Kalau enggak kan nggak bisa nih. Kenapa dia sampai disebut penangkap burung dan menjerat? Menjerat itu gini ya, berharap binatang yang mau ditarget datang, makan, kena perangkap, gitu kan? Kan gitu kan? Kalau orang menjerat itu kan pasti kasih umpan untuk dimakan, binatangnya masuk. Entah masuk dalam karung atau masuk dalam apa, pokoknya terjerat. Apa yang dijadikan jeratnya ini hari ini? Firman Tuhan yang bagaimana? Nah itu tadi. Hukum Taurat. Karena sudah pernah dijadikan sebuah hukum, kan tertulis semua ini. Ya, kalau mau melakukan semua. Kalau nggak melakukan, jangan melakukan. Kan gitu kan? Karena Tuhan tahu nggak mungkin orang pakai Taurat, nggak mungkin bisa jalan pakai Taurat. Nggak boleh coba-coba. Hukum Taurat itu mematikan. Ada ayatnya, ada jelas ayatnya. Ya. Jadi pahami dulu ya. Hukum ini dulu sangat hebat banget. Tapi hukum ini mengandung janji dan mengandung kutuk. Kalau orang nggak dapat janjinya, dapat kutuknya. Ini yang dibawa. Senjatanya orang-orang ini adalah sama-sama firman. Tertulis firman ini. Itu yang dijanjikan. Saudara, supaya terjerat berarti ada sebuah burung itu kalau mau datang kepada perangkapnya, ada apanya dulu? Umpannya. Apa umpannya ini sekarang? Penjeratnya sudah ada alatnya ini. Alatnya sudah ada. Ya, alatnya adalah hukum. Alatnya hukum. Hukum Taurat. Umpannya apa? Janji berkat tadi. Itu umpannya. Supaya orang mau makan, dia mau makan hukum itu. Kenapa? Dia mau melakukan hukum itu kenapa? Karena ada umpan. Umpannya betul. Janji dari hukum itu. Ya. Janji berkat dari hukum itu. Begitu orang makan, celup. Terjerat. Terjerat. Karena dia sudah mengimani bahwa ini harus dilakukan. Begitu satu ini dilakukan, semua harus dilakukan. Nah inilah. Kita ini nggak mungkin kan melakukan semua hukum Taurat. Ya kan? Satu pun dari yang lama itu tidak boleh kita janjikan orang untuk makan. Begitu ini dimakan, selesai urusannya. Selesai urusannya. Contoh yang paling gampang hari ini adalah untuk menjerat seseorang adalah dengan janji-janji. Ibadah yang paling banyak janji. Entah itu janji berkat, entah itu janji kesembuhan, entah itu janji macam-macam. Saudara sama dengan mengumpankan enggak? Saudara ngasih umpan loh ini. Supaya orang datang. Begitu orang datang, melakukan satu, nggak melakukan yang lain, jadi dosa. Ya.
Contoh yang paling gampang kalau sekarang kita lihat kan dengan perpuluhan. Kalau masih ada para hamba Tuhan masih pakai tulisan Maleakhi 3:10, itu jeratnya kan. Orang dipancing untuk taat itu supaya dapat berkat, tapi dia melakukan yang satu itu. Contoh aja, ketika dikatakan seluruhnya dari 1/10, kalau kurang Rp1 gimana? Kurang Rp1 loh, wes kalau Rp1 ekstrim. Kurang 1.000. Mungkin nggak orang bayar perpuluhan kurang 1.000 dari totalan? Hah? Baca dulu Maleakhi 3:10 coba. Kurang 1.000 saja sudah salah. Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Oke, kalimat seluruh saja ini. Ini nggak bisa dipenuhin loh. Pak Juli mau ngikutin ini misalnya. Mau ngikutin ini ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Seluruh ini bukan sebagian loh. Seluruh. Cara ngitungnya gimana? Coba. Ayo, cara ngitungnya gimana Pak Yo? Misalnya sekarang Pak Yo dapat 5 juta. Ya kan? Ini uang. Berapa ngitungnya? 10%. 500.000. Misalnya sekarang dapatnya 3,5 juta kok 3.820.000. Gimana ngitungnya? 282. Ya kan? Berarti 3.800.000. Iya lek genapi. Kalau nggak digenapi, gimana? Ini kalau seluruh. Ini kan firman. Saudara terpancing kan? Oh ya aku pengen bayar. Oke, enggak masalah. Saya bilang enggak masalah. Cara ngitungnya gimana sekarang? Hamba Tuhan kan akhirnya membawa kepada jerat ini kan. Begitu kita salah dalam hukum ini. Salah nggak? Salah. Begitu salah, kalau sudah masuk hukum ini, muter nggak karu-karuan. Sekarang di sini masih ada penjerat nggak hari ini? Di sini enggak ada. Ini enggak ada, sana sini ada. Awas ya kalau saya datang nanti masih ada begini-begini. Kita nggak mau menjerat. Ini dosa besar hari ini. Ini loh jadi dosa besar. Saudara, bayangin loh, orang datang itu. Tujuannya kita sekarang satu. Supaya mereka bertobat, masuk kerajaan sorga. Loh kok ada orang datang kok, mosok sekarang tanya itu. Kan kok kepingin aku sugih sih Pak? Kenapa nggak kepingin saya selamat? Coba tanya, jujur. Kenapa saya datang ke gereja, para hamba Tuhannya menawarkan kita supaya jadi kaya? Kok nggak ada yang ditawarkan, ayo masuk dalam kerajaan sorga? Sekarang kan harusnya begitu kan? Masa datang tiba-tiba sama Marta misalnya, Marta, datang ke gerejaku supaya engkau menjadi kaya, kan enggak deh. Loh ngapain Pak nyuruh saya begitu? Suruh saya supaya masuk surga. Iya kan? Loh kok cek kepo nih ngomongin kepingin aku udah disugi. Loh kalau misalnya saya kaya karena ke gereja ini, apa yang terjadi? Jujur aja Pak. Pak Anton misalnya. Pak Anton punya jemaat. Mau dia menjadi kaya atau selamat? Selamat gak oleh apa-apa. Tapi kalau dia jadi kaya, dapat apa? Gara-gara doaku loh kon iku. Ya kan? Gara-gara kau nang gerejaku diberkati kan? Apa yang terjadi? Timbal balik. Ya kan? Kan timbal balik. Pak Joni sudah di gereja saya sudah puluhan tahun, tambah kaya toh Pak? Ya kan? Loh, harusnya kan dirubah itu. Datang ke gereja supaya selamat. Loh kok orang kepingin saya kaya nih gimana ceritanya toh? Ya kan? Kecuali kepingin kaya dikasih dari gereja enggak. Disuruh kerja, disuruh balik. Kan lucu kan? Itu menjadi jerat loh saudara. Dan itu jahat banget. Kenapa? Niat yang terselubung itu jahat. Atau enggak jahat? Niat yang terselubung itu sangat jahat. Padahal orang bikin ibadah itu niatnya tulus, ternyata gaya jebakan. Yang terjebak akhirnya penjebak dan terjebak itu sama-sama masuk neraka. Sama-sama nggak diampuni loh. Sekarang saudara misalnya begini. Saudara terikat dengan tata cara ibadah. Saudara terikat dengan hukum yang sudah ditinggalkan oleh hukum Kristus. Hukum Taurat itu hukum tertulis. Kita melayani bukan hukum. Ada ayatnya nih ya. Kita bacakan nih. Kita sekarang melayani hukum yang ada di dalam kita nih. Coba kita baca nih. Yosua 1 ayat 8.
Kenapa jahatnya hukum yang tertulis ini ya? Ini loh. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara baca ini nangkap sudah ya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lah kalau misalnya sekarang kita nggak merenungkan siang dan malam, kita nggak bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis, gimana nih? Coba nih. Seandainya kita, ini tulisannya harus dituruti nggak? Coba, tulisan ini Yosua 1:8 nih harus diturutin nggak nih? Harus. Coba kalau yang bacakan saya misalnya hari ini, saya terpapar dengan yang ini Mas Yan. Saudara, saya paksa nggak untuk nurutin ini? Terus saya tanya, bisa nggak? You know, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Begitu saudara masuk ke satu yang ditaati, yang lain harus loh ini. Iya kan? Nangkep ya? Pak Yon nangkep ya? Begitu ini satu saja. Nah, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Masuk dalam jebakan nggak? Masuk. Ya kan? Kalau sampai kita nggak melakukan salah satu, lain ini. Sebab dengan demikian perjalananmu tidak akan berhasil dan engkau tidak akan beruntung. Kan boleh saya katakan begitu kan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Saya bilang ini, jika engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan Taurat ini, tetapi tidak merenungkan siang dan malam, engkau tidak bertindak hati-hati sesuai dengan segala tulis, maka perjalananmu tidak akan berhasil, engkau tidak akan beruntung. Nangkap ya bacanya ya? Bahaya banget. Ya kan? Bahaya banget. Ini harus ditinggal ya. Ayat 34 dan 35. Yosua 8 ayat 34 35. Ini loh contohnya ya, jebakannya. Mulai ayat 30 dulu Pak Jeli. Yosua 8 ayat 30. Yosua 8 ayat 30. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. 31-nya. Yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, pada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Ini pun nggak bisa dilakukan kan? Ayat 34-nya. Ayat 34. Ya. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Jelas ya? Sesudah dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis. Tanpa sadar ini mesti saya remind balik, karena banyak yang sudah tahu ini salah, ini sebagai perangkap burung, tetap ditawarkan. Ini loh, berkat dan kutuknya. Kebanyakan orang-orang kan selalu berbicara tentang berkatnya. Begitu dimakan jeret, kena perangkap. Ya. Terus 35. Ya. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ya. Jelas nggak? Tidak ada sepatah kata pun yang tidak diperintahkan Musa yang tidak dibacakan. Kalau dibacakan berarti untuk dituruti. Ya, jebakannya sudah tahu ya. Saya tambahin lagi Yosua 23 ayat 16. Yosua 23 ayat 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu.
Serem nggak? Serem nggak ini? Apabila kau melangkai perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, pergi suci menyembah, maka murka Allah. Ini masih nggak seberapa ya, tapi ayat 16-nya ini lah. Ayat 16-nya coba. Ini ayat berapa ini? 16. Kok bunyinya yang lain ya? Bukan ini. Kuatkanlah benar-benar hatimu, bukan ini. Bentar. Salah ini ayatnya. Yosua 23 ayat 6. Oh ya, Yosua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jelas ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis. Ya, ibadah bisa menjadi jerat kalau saudara ditawarkan cuma sebagian dan ternyata kita nggak bisa melakukan. Itu terjerat, ya. Karena sekarang kita ini bukan melayani hukum yang tertulis. Ayatnya di mana? Inilah. Ya. Jadi ada perubahan yang sangat jauh. Roma 7 ayatnya dulu, coba Pak Juli baca ya. Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Saya bacakan aja Pak Juli, biar nutut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, ya. Hukum Taurat itu ternyata sebagai akhirnya menjadi apa? Perangkap. Saudara dikurung, ya. Yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan keadaan lama menurut hukum Taurat, ya. Ayat 14-nya. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, Ya. tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat adalah rohani. Mulai ada peralihan hari ini. Ya, beralihnya gimana? Dulu orang sunat itu harus betul-betul sunat. Ternyata yang baru bukan. Coba. Roma 2 ayat 27. 28, Pak. Roma 2 ayat 28. Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Jelas ya? Jadi yang disebut orang Yahudi bukanlah yang lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29-nya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, bukan dari Allah. Jelas ya? Kalau ini sunat saja, secara lahiriah dirubah menjadi rohani, ini kan kelihatan mata loh. Hukum-hukum yang lain bisa nggak? Kalau sunat saja bisa dirubah menjadi sebuah yang rohani, hukum yang lain bisa nggak? Coba. Kalau sunat yang terang-terangan, namanya sunat pasti betul-betul dikitan. Ya. Kalau sunat aja bisa dirubah menjadi sunat rohani, yaitu ya, sunat adalah sunat dalam hati, dari yang kelihatan menjadi nggak kelihatan. Yang lain bisa nggak? Contoh sekarang, ketika kita baca Maleakhi 3:10, persembahkan 10%. Kalau secara mata, secara jasmani 10% bisa dilakukan, secara rohani bisa lebih hebat nggak? Bisa lebih hebat nggak? Bisa. Apa yang kita persembahkan? Tubuh. Yang lain-lain, jangan membunuh, jangan berzina. Oh, lebih hebat lagi kita. Kita sudah nggak berani membunuh. Pembunuh itu aksi, tapi kita sudah tahu itu nggak boleh. Ya, kalau kita sudah bisa melakukan Taurat secara rohani, saudara perlu dikhotbahi tentang moral lagi nggak? Kalau sebuah hukum Taurat itu sudah bisa masuk ke dalam diri kita, ya, hukum ini tertulis menjadi tidak tertulis, ya, hukum Taurat tertulis menjadi tidak tertulis lewat siapa? Lewat Roh Kudus masuk dalam diri kita menjadi hukum yang tidak tertulis, ya kan? Tapi kita kalau nggak tertulis, kalau hukum itu ada dalam diri kita bisa melanggar hukum itu nggak? Bayangin ya. Hukum ini ada
tulisan-tulisan dilarang begini. Hukum ini menjadi sebuah roh, masuk melalui Roh Kudus dalam diri kita. Bisa melanggar hukum nggak? Tidak. Nggak bisa. Makanya sekarang yang kita lakukan, kita nggak mau ibadah kita menjadi jerat, tapi hukum yang tertulis tadi menjadi roh, supaya masuk lewat kita. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya pasti taat dengan hukum ini, tapi bukan secara jasmani lagi ngitungnya. Sudah nggak hitung-hitungan berkat, sudah nggak hitung-hitungan macam-macam, tapi dirinya sudah menampilkan hukum. Hukum yang terutama yang dia tampilkan apa kira-kira? Kalau orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, seluruh hukum ini masuk dalam dirinya, apa yang terjadi? Kelihatan kasihnya, ya kan? Nggak mungkin orang mengasihi sesama bisa membunuh, nggak mungkin orang mengasihi sesama bisa berzina sama-sama, nggak mungkin, karena dalam dirinya timbul belas kasihan. Kalau sudah masuk hukum ini dan itu diterapkan, kasihnya kemana? Sama kemana? Orang cari Tuhan pasti karena cinta. Orang dengan sesama mengasihi sama. Ada peraturan lain nggak? Nggak ada. Makanya hukum yang melebur itulah yang menyelesaikan semuanya. Jadi sudah nggak perlu lagi diterangin, ya. Jangan jadikan domba-domba ini jadi alat untuk ini loh, ngebagi perangkap, ya. Dan kita sudah bukan jadi penjerat lagi. Paham ya? Ngikuti ya? Cuman simpel toh. Hukum yang tertulis berubah menjadi rohani. Yang bisa membawa rohani ini hanya Roh Kudus. Tanpa itu nggak bisa. Nih saya kasih ayatnya lagi ya. Di mana Charles yang hukum yang tertulis berubah jadi roh? 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian Stop baru. dulu. Ialah itu Yesus Kristus ya. Membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, ya. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Terus? Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Saudara tahu maksudnya kan ya? Hukum yang tertulis itu kalau dilanggar, pasti saudara mati. Tapi roh membawa saudara untuk tidak melanggar. Yang sanggup hanya roh itu tadi. Roh Kudus masuk dalam diri saudara. Dengan saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, semuanya tercantum. Ya. Ayat 7-nya, Pak. Jeli. Ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel ini tak jelasin ya. menatapnya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai pada waktu ia diberikan. Ingat loh, zaman dulu betul-betul kemuliaan Allah memang ada. Ya. Sebab sekalipun pudar cahayanya, cahaya Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak dapat menatapnya zaman dulu. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian zaman dulu, ayat 8 ya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, ini tadi. Betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nangkep ya? Nggak usah mengandalkan janji-janji. Andalkan betul-betul pelayanan roh. Pelayanan roh itu betul-betul gambarkan bahwa kita itu harus bagaimana sama Tuhan. Ya. Kalau orang mengasihi Tuhan misalnya nih. Misal, Pak Tommy tak pakai contoh aja karena Pak Tommy nggak ada sebut-sebut ya. Kalau orang cinta sama Tuhan, Pak. Kalau Tuhan butuh, kira-kira gimana? Kalau orang ini cinta sama Tuhan, kalau Tuhan butuh, kira-kira orang itu gimana? Hah? Ya, saya ulangi ya. Kalau orang ini bisa cinta sama Tuhan, kalau Tuhan butuh, kira-kira gimana? Dia kasih nggak apa yang Tuhan butuhkan? Pasti kasih. Lucu ya? Kalau Tuhan kalau orang cinta, pasti apa yang dibutuhkan Tuhan dia kasih. Lah sekarang ada pertanyaan satu, Tuhan maha besar nggak? Maha kuasa nggak?
Mampu dah kita memenuhi kebutuhan Tuhan? Jawab lagi sekarang. Mampu nggak kita memenuhi apa yang Tuhan mau? Hah? Nggak mampu. Secara finansial mampu nggak kita? Tuhan nggak akan pernah bisa kita tawarkan sesuatu. Nggak ada yang sanggup. Coba, ukuran Tuhan seberapa besar nih? Kalau Tuhan maha besar, bisa tak kita ini yang hanya setitik ini memberikan sesuatu sama Tuhan? Ada nilainya nggak buat Tuhan? Ayo, misalnya saya sekarang punya Indonesia tak kasihkan Tuhan, ada nilainya nggak? Nggak ada, ya kan? Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, kalau memang Tuhan butuh, kita pasti berikan yang terbaik. Apa yang terbaiknya hari ini? Hidup kita. Tapi gereja butuh pelayanan, ya. Itu namanya mengasihi sesama. Kalau gereja itu memang benar, ibadah itu memang benar, apakah kita nggak segan-segan untuk supaya ibadah ini ada terus? Ya kan? Tapi kalau sudah niatnya nggak bisa. Tuhan nggak butuh sama kita. Tuhan butuh hidup kita. Ya, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kita ini hanya alat untuk ini loh. Kalau memang kita semua sepakat bahwa ibadah bukan mendatangkan jerat, membawa kepada pertobatan, ayo sama-sama. Kenapa? Karena kita mengasihi sesama. Jadi judulnya hari ini, setiap tindakan kita, karena kita cinta sama Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan butuhkan. Ya, apa itu? Jiwa kita, diri kita. Materi nggak mungkin. Karena kita tahu bahwa ini menyenangkan Tuhan, makanya kita juga akhirnya dengan sesama juga sama untuk mengenalkan supaya membawa kepada pertobatan. Ya, sehingga niat ini sama. Apa yang Tuhan mau kita siapkan. Bukan dengan setan itu kan pintar. Dia pakai hukum itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu jahat. Itu setan. Kita enggak. Tuhan itu enggak butuh segalanya. Dia hanya mau jiwa kita kembali. Itu yang kita siapkan. Kalau ada pertemuan-pertemuan atau gereja-gereja yang membawa umatnya kembali kepada Tuhan, itu yang harus disupport. Kira-kira karena saudara cinta sama manusianya, mengasihi jiwanya, saudara eman-eman enggak? Enggak. Yang menjadi dasar kita untuk melakukan pelayanan ini karena kita kasih. Ya, bukan dibalik-balik, bukan karena Tuhan butuh duit, enggak, salah. Enggak ada ceritanya Tuhan butuh duit. Tidak pernah ada cerita bahwa Tuhan itu butuh duit. Gimana caranya? Ketaatanmu dinilai dengan duit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pak Anton mau nggak dikasih 1 rupiah sama orang? 1 rupiah, mau nggak? Gak ada nilai nih. Betul ya? Karena dia taat ngasih cuman 1 rupiah. Nggak ada. Nilai apa yang kita tawarkan sama Tuhan? Kalau hanya nilai untuk dunia, di grup saya sharekan kemarin kan, dunia di mata Tuhan seperti apa Pak Joni? Dunia itu seperti debu. Kita di mananya? Kita nggak kelihatan ya. Kita debu di antara debunya, ya. Jangan lagi menjadikan ibadah sebuah jerat. Tapi ajar mereka mengerti bahwa hukum yang tertulis sudah menjadi hukum roh. Hukum roh hanya bisa diperoleh melalui Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak akan mengerti. Kalau Roh Kudus di dalam, langkah saudara ditentukan oleh, makanya Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Terus kita nggak usah diomongin lagi. Lili nggak boleh berdosa. Ini nggak perlu. Sudah dari dalam hati kita, sebelum kita melangkah, tindakan kita sudah sesuai dengan apa yang Roh mau. Makanya kalau betul-betul gereja itu milik Tuhan, kalau betul-betul jemaat itu milik Tuhan, pasti orang-orangnya memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Segala niat-niat yang enggak pasti nggak mungkin. Banyak orang begini loh. Orang disuruh jadi Kristen, ditawarin ini. Jadi Kristen, ono berkati, betul ya? Jadi Kristen, ono berkati enggak? Orang harus menjelaskan, ikutlah Kristen. Kenapa? Karena ada keselamatan. Ya, beda loh. Ikut Kristen karena ada berkat. Setelah diberkati pasti selamat, enggak. Cuman satu yang dia tawarkan. Ikutlah Kristen karena ada keselamatan. Orang perlu mana? Berkat dengan keselamatan. Keselamatan. Bisa didapat nggak karena ditawar-tawari? Ayo datang dulu diberkati baru diselamatkan, enggak. Jangan menawarkan apa yang lain. Tawarkan keselamatan. Supaya apa? Orang betul-betul melangkah kepada Tuhan untuk mengejar keselamatan itu. Kan sekarang beda. Orang melangkah ke Tuhan untuk mengejar diberkati.
bonusnya keselamatan. Beda jauh loh ini. Kenapa begitu? Karena ternyata saudara dan saya yang menawarkan jerat tadi. Enggak. Kekristenan tidak perlu ditutup-tutupin. Sampaikan apa adanya. Ini loh ada keselamatan. Mau ambil, nggak mau jangan diambil. Sehingga orang itu paham. Datang kepada gereja tujuannya cuma satu. Mencari keselamatan. Ke gereja apalagi yang dicari? Mengenal kesempurnaan Kristus. Khotbahnya Rasul Paulus selalu bicara tentang pengenalan akan Kristus, membangun bait. Ya. Ibadah jerat sudah, sebagai penjerat sudah. Apa yang ditawarkan sebagai alat jeratnya sudah tahu. Sehingga kita sekarang paham. Ini saya kasih ayat terakhir ya. Sebelum kedatangan yang terjadi apa? Sebelum hari kedatangan, apa yang terjadi? Terjadi murtad kan ya? Nih. Dan apa yang terjadi setelah itu? Coba carikan ayatnya. Sebelum kedatangan akan muncul murtad dan kedurhakaan. Bahkan dia duduk di bait suci. Yuk Charles. Bukan. Cek ini ya. Hah? Saya kemarin catat deh. Kemarin di mana ya? Duduk di bait Allah aja. Ya. Saya lupa naruhnya nih. Coba bacakan coba. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu Ya. kemudian ada orang yang akan murtad, Ya, terus? lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Terus? Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Terus? Sudah, Ada berdiri di bait suci nggak? ini bawahnya. Coba bacakan tuh. Saya lupa naruhnya nih. Matius 24. Bukan. Kayaknya di ini, kayaknya di bentar ya. 15 gini, Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinaan sakit itu Bukan. di tempat tidur, bukan? Bukan. Rasul Paulus yang tulis. Rasul Paulus tulisannya berdasarkan yang ini. Nah, ini. 2 Tesalonika 2 ya, ayat 3 dulu. Matius itu memang akhirnya dikutip oleh Paulus ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Saya bacakan begini ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah dahulu datang murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa ya. Terus ayat 4-nya. Yaitu lawan yang meninggikan di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri Sebagai Allah. hari ini kejadian nggak? Bait Allah yang menurut ayat ini bangunan atau orang? Enggak, ini bangunan. Makanya hari ini bait suci di sana sebutannya Temple of God. Di mana hari ini yang disebut Temple of God? Di mana Temple of God? Saudara, begitu kalimatnya dirubah Temple of God, saudara bingung? Hah? Enggak. Ini betul-betul secara fisik. Bukan, gereja. Gereja ini rumah Tuhan. Kalau disebut dulu temple itu berarti ada bangunannya. Makanya Tuhan rubah itu semua, ya. Ini saya kasih supaya saudara ngikutin ini ya. Sekarang kita tidak perlu lagi yang namanya building sebetulnya. Karena bangunan itu tempatnya, coba gedung itu tempatnya siapa?
Gedung punyanya siapa? Punya pendeta. Saudara bayangin gini ya. Makanya ketulisannya Rasul Paulus yang namanya church itu apa sih? Sejak dulu yang dinamakan church itu apa? Gereja itu apa sih? Hah? Lo bingung gak? Gak ngerti semuanya. Ya. Setiap tulisannya Paulus yang dikatakan jemaat Korintus, jemaat Efesus, itu terjemahan versi King James-nya pasti church. Sekarang saya mau tanya, yang namanya gereja itu rumahnya atau jemaatnya? Lah ya wis jelas toh. Yang dinamakan gereja itu jemaat. Bukan gedungnya. Yang namanya gedung itu Temple of God. Bangunan Allah zaman dulu. Itu dirubah sama Tuhan. Pelayanan pertama kali, makanya orang-orang disuruh mendirikan jemaat. Jemaat itu umat ini loh. Beda loh. Gedung itu Temple of God. Ya, bait suci. Yang tinggal di bait suci sekarang siapa? Saya akan tanya. Ayat tadi loh. Coba jelas bacakan. Yang tinggal di bait suci atau rumah Tuhan siapa sekarang? Coba bacakan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Jemaat. Ayo baca ulang, ya. Baca ulang. Coba. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai yang duduk di bangunan, yang duduk di gerejanya, yang menguasai gerejanya siapa? Malaikat terang. Malaikat terang. Mereka yang berdiri, yang duduk hari ini. Ingat loh, kalau bangunan yang saudara agung-agungkan, berarti kembali lagi ke yang lama. Ini loh. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Waktu surat 2 Tesalonika ditulis, sudah ada peralihan nggak? Mulai beralih kepada roh. Ini Paulus yang tulis loh. Lah kalau disebutkan dulu bait Allah saja zaman dulu, yang duduk itu setan, apalagi sekarang. Coba. Kalau dulu bait Allah aja, yang duduk bait Allah yang begitu hebatnya disebutkan bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Makanya ayat ini nyambung kan. Waktu setan memberikan tawaran, dia kan punya kuasa memang. Ini pasti saya ulangin ini. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya mesti menyampaikan apa yang Tuhan yang saya sembah ngomongnya keselamatan. Berarti yang saya sampaikan keselamatan. Yang satu lagi, Tuhan itu kan bahasa Inggrisnya Lord, berarti sang penguasa. Yang satu lagi juga sama-sama penguasa. Lukas 8 kalau nggak salah bacanya. Semua itu diberikan kuasa kepadaku. Apa yang aku bisa berikan tak tawarkan. Ya, ini makanya hamba Tuhannya nanti kelihatan. Yang tadi yang suka masang jerat itu ternyata hambanya siapa nih? Lukas 8 Pak Juli. Betul ya Lukas 8 ya? Lukas 4. 4. Oh iya. Lukas 4 ayat 6 ya. Kata iblis berhadapan dengan Tuhan ini ya. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis punya kuasa hebat nggak? Sangat hebat toh. Segala kuasa yang di bumi. Oke. Kalau bos saya Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus, saya pasti mengabarkan apa yang Yesus sampaikan. Tapi kalau saya dalam didikan si iblis yang disebut sebagai Tuhan juga, karena saya mengabdi kepada setan, maka saya nggak bisa menawarkan keselamatan. Yang saya tawarkan apa kira-kira? Kalimat ini lah. Kalimat ini tak ulangin, ya. Segala kuasa itu ada dan akan diberikan kepada siapa saja yang menyembah. Saya bawa saudara menyembah, sembah Tuhanku, Tuhan Singdi, yang bisa memberikan kekayaan. Tipis ini bedanya. Yang satu nawarkan keselamatan tok, yang satu nawarkan ayo melo Kristen, bisa diberkati, bisa dikasih sesuatu. Tipis nggak bedanya? Tipis. Kejadiannya di mana yang terjadi? Kejadiannya di mimbar. Antara antek iblis dengan antek
Oh, jangan antek kalau Yesus Kristus ya. Antara antek iblis, pelayan-pelayan iblis dengan pelayan Kristus bedanya cuma satu. Apa yang ditawarkan. Ya, jelas ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, tawarkan keselamatan. Kalau kita sebagai anak buah iblis, tawarkan segala berkat yang iblis bisa terima. Akhirnya saudara merasa begini loh, aku yang nyembah Tuhan dan aku diberkati. Iya, karena kau antek. Tapi kalau engkau bukan antek Tuhan, antek iblis, engkau pasti mengabarkan keselamatan. Bedanya tipis, tapi kita tidak terjerat. Ibadah kita tidak menjadi jerat. Nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Jemaat entek kabeh, berarti bukan disuruh Tuhan sebagai pelayannya. Anda dikasih kebebasan untuk melangkah. Jangan takut gerejamu sepi. Jangan takut PD-nya sepi, jangan. Kalau memang sudah nggak ada yang datang, berarti kita dikasih kebebasan. Saya ini kepingin kalau bisa nggak khotbah sebetulnya. Sering kali bicara. Kenapa? Karena menjadi beban. Menjadi tekanan. Kenapa? Kalau bisa ngomong, harus bisa ngelakoni. Kan berat nih. Dulu sekarang makin hari makin berat. Kenapa? Ngomong kebenaran harus hidup benar. Nggak bisa saya ngomong kebenaran hidupnya asal-asalan, enggak. Ya kan? Nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Berarti disuruh Tuhan, selesai sudah. Ya kan? Jangan takut. Karena takut sepi, saudara mulai berpikir secara manusiawi. Kalau orang berpikir secara manusiawi, berarti jemaatku tak tawarin aja. Kalau perlu nanti ditawari yang manis-manis supaya datang. Itu yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi. Apa yang iblis tawarkan, saudara kabarkan. Ya kan? Padahal Tuhan ngomong enggak begitu. Ya. Rasul Paulus itu sampai ngomong gini loh, kalau dia nggak disuruh ngabarkan, dia mandek kok. Nggak ada yang namanya menjadi suatu apa ya maksudnya? Kayak Tuhan ketok-ketok butuh sama kita gitu loh. Kalau nggak ada kita mati Tuhan. Kalau nggak ada kita nggak ada orang Kristen. Kan begitu yang terjadi. Enggak. Tuhan lo bisa jadikan dari batu. Tanpa perlu saudara Tuhan bisa. Makanya orang kegaya-gayaan. Lek gak ono aku, Pak. Daerah ini gak ono orang Kristen. Nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Kalau nggak ada aku, TP nggak bisa. Makanya saya katakan, kalau TP nggak ada saya, tetap berjalan kalau Tuhan mau. Gereja sini kalau nggak ada Pak Tommy, tetap jalan kalau Tuhan mau. Jangan pernah merasain loh, lek gak ada aku, gak jalan ke Kristenan. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, ya. Keladanya aja bisa bicara. Hah? Loh makanya kalau dia bisa. Sampai Tuhan ngomong, orang Israel kan sampai ngomongin, aku anaknya Abraham. Katanya Yohanes apa? Tuhan bisa menjadikan anak-anak dari batu. Loh, lebih ekstrim lagi kan? Toko batu jadi anak-anak loh. Artinya apa sebenarnya? Kita nggak bisa menyombongkan diri. Kalau nggak ada aku, nggak jalan nih ke Kristen. Kalau nggak ada aku, TB nggak jalan cari sopo, katanya Tuhan. Kalau memang TB dipakai, pasti Tuhan pasti pakai cara yang lain-lain. Kalau memang kita dibutuhkan, pasti diperlengkapi. Tapi kalau kita nggak dibutuhkan, selesai sama Tuhan. Pegawai itu punya masa tugas. Ya. Kita nggak bisa selamanya bekerja. Apa kata Tuhan itu yang kita lakukan. Tanda-tanda kita mulai nggak dipakai berarti sudah mulai. Misalnya sekarang, kalau saudara menawarkan keselamatan, makin lama gereja makin sepi, jangan takut. Sudah mulai dikasih waktu untuk berlibur. Ya kan? Ngapain kita ngotot-ngotot mati-matian kayak seakan-akan loh. Kalau nggak ada kita, gereja itu rasanya langsung sepi loh. Enggak. Kita melayani sesuatu yang ingat, yuk, Tuhan Maha Kuasa kan? Ya. Kalau dia mau menyelamatkan orang bisa nggak? Bisa. Tuhan Maha Hebat nggak? Maha segalanya. Nah terus kita ini mau sisi di mana hari ini? Maha kaya nggak Tuhan? Tuhan Maha kaya, Maha segalanya, Maha ini. Apa yang dia perlukan dari kita? Apa yang dia perlukan? Hidup kita balik, be anakku sih tau loh. Nggak ada yang dibutuhkan lain-lain. Ya. Kita lebih hebat dari Tuhan nggak? Karena kalau nggak ada kita, gereja nggak muncul. Misalnya Mojokerto nggak ada Pak Tommy, mati nih Mojokerto. Orangnya mati semua. Enggak. Kalau Tuhan mau, dia bisa hari ini. Dia bisa misalnya pantun. Oleh gaun aku Pak gelandang-gelandang gaun sing bayi. Dari siapa? Kalau kita punya Roh Kudus, hati kita sudah tahu kan? Kalau kita punya Roh Kudus, hati kita punya kasih. Kalau kita punya kasih, kita pasti bertindak sesuai dengan rasa mengasihi itu. Kalau sudah tahu ada orang mau masuk neraka, saudara jarnoe ben kapok. Kan nggak mungkin, ya kan? Dari orang yang dipenuhi Roh Kudus muncul kasih kepada Tuhan, cinta pada Tuhan dan mengasihi manusia. Kalau sudah tahu bahwa keselamatan harus diberitakan, perlu lain-lain nggak perlu. Karena saudara punya Roh Kudus, saudara punya hati mengasihi sesama betul-betul dibawa
untuk masuk kerajaan surga. Itu tok cuman. Sehingga kita ini betul-betul di mata Tuhan, kita betul-betul sebagai orang yang tidak berbuat jahat. Betul-betul orang yang punya hatinya murni. Makanya ada ayat kan, orang yang boleh naik ke gunungku adalah orang yang kudus dan bersih tangannya dan murni hatinya. Ibadah itu indah dan baik. Itu niat yang luar biasa. Ada orang yang menawarkan keselamatan melalui kita ya. Kita tawarkan keselamatan. Niatnya suci banget. Jangan sampai niat itu dikotorin lagi oleh niat-niat dari kita. Apalagi untuk mencari untung, tidak ada. Ya, tidak ada. Jangan sampai kita dicap sama Tuhan orang yang jahat. Cukup ya? Saya ada ayat 1 ya. Efesus 2 ayat 19. Ayat terakhir. Efesus 2 19 sampai 22, Pak. Efesus 2 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19. Saya bacakan Pak Juli. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya, dasarnya para rasul itu catatan-catatan surat ini loh. Ya, ayat 21-nya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, ayat 22-nya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam hati. Ya, di dalam roh, ya di dalam roh. Saya mau tanya, diri kita merasa bait Allah nggak? Merasa? Kapan bangun nih? Ini kan jelas ini. Ini ada urutannya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Saudara merasa bait Allah itu dari mana? Coba. Saat kita menyerahkan diri. Itu masih fondasi. Itu loh masih fondasi. Kalau fondasi bisa disebut sebagai bait Allah nggak? Belum. Itu baru tempat yang dipilih. Saudara menyediakan tempat untuk dibangun. Bangunnya kapan? Setiap hari. Setiap hari. Tumbuh seluruh bangunan Allah rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Ingat loh. Jangan merasa seakan-akan tubuhku bait Allah. Loh, kalau cuma fondasi bisa ditinggal. Ya. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Rapi tersusun, itu harus terbangun setiap hari. Baru dikatakan jika bait Allah saudara sudah jadi, ya, baru dikatakan jika ada orang yang membinasakan, malah Allah akan membinasakan orang itu. Kalau saudara masih belum apa-apa sudah gaya, bangunan itu nggak akan pernah jadi. Saudara hanya merasa menyiapkan tempat, tapi nggak pernah bangun bangunan itu. Kecelik loh nanti, ya. Sampai di sini ya. Paham ya? Seorang imam, dulu seorang imam, hari ini hamba Tuhan adalah penjerat. Kita bukan penjerat. Yang dijadikan jerat adalah hukum yang tertulis. Kita nggak menjadikan hukum itu. Segala sesuatu yang ada di hukum itu berubah menjadi rohani. Sehingga kalau rohani yang bisa masuk hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk, Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Makanya orang Kristen kalau punya Roh Kudus aman, aman, damai. Tidak akan ada persaingan gereja, tidak akan ada apa. Karena apa? Gereja itu adalah jemaat. Ya. Terjemahan Alkitab tidak mungkin salah. Church itu bukan bangunan. Church itu jemaat. Saudara ini adalah church itu tadi. Sekarang bayangan begini loh. Ini semua ada hadirat Allah karena siapa? Ada hadirat Allah di ruangan ini karena siapa? Karena saudara. Kalau saudara keluar semua, ada siapa di sini? Nggak ada. Kosong di sini. Bahkan mungkin kalau di sini kosong, jin juga bisa kumpul, semua bisa. Gereja itu menjadi ada hadirat Allah karena kehadiran orang-orang. Kalau orangnya keluar, jadi ruang kosong, ya. Jadi kita nggak bisa mengagungkan lagi yang namanya bangunan. Yang kita lombakan hari ini adalah betulkah bait Allah ini sudah tersusun rapi?
Datanglah kepada ibadah yang bukan menjadi jerat. Ya, kalau saudara sudah terjerat, yang bisa melepaskan siapa kira-kira? Saya belum kasih pesannya nih. Nggak jadi yang terakhir sekali nih. Amsal 3 ayat 25 dan 26. Amsal 3, 25, 26 Pak Juli. 23, 25, 26 ya. Amsal 3 ayat 25 sampai 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Terus? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 13 ayat 14-nya. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu, yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Amsal 13 14. Amsal 13 ayat 14. Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Siapa orang bijak di sini? Siapa orang bijak di sini? Yesus Kristus. Semua larikan ke Yesus Kristus. Ya. Amsal 14 27. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tuhannya siapa? Ya, jelas ya. Bukan Yahweh. Ini Yesus Kristus. Ya. Akan terhindar dari jerat maut. Masih banyak ayat-ayatnya bahwa yang bisa melepaskan kita cuma Yesus Kristus toh. Ya, nggak ada yang lain. Yang belum percaya sama Yesus, bertobat. Yang sudah percaya, teruskan ya. Tutup di sini ya. Bapak di surga, kami percaya semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki hati yang suci Tuhan, yang murni. Ketika kami ingin menyelenggarakan suatu ibadah, ketika kami ingin menawarkan keselamatan, semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Dan karena kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi sama kami, bukan karena hal yang lain. Tidak ada niatan-niatan kami Tuhan yang mengotori kegiatan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menyelidiki setiap hati, setiap langkah kami, supaya kami menjadi bangunan yang rapi dan tersusun Tuhan, menjadi bangunan bait Allah. Sehingga ketika kami bisa menghadirkan bait Allah dalam kehidupan kami, Engkaulah yang bertindak Tuhan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu hebat, begitu besar dan begitu mulia. Segala sesuatu Engkau miliki, kami hanya adalah debu Bapa. Tapi kami menjadi berharga ketika Roh Kudus masuk dalam diri kami. Bapak, ampuni kami kalau kami sempat menjadi penjerat. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami. Ini diri kami hari ini. Kau bersihkan kami dari segala niat yang tidak baik. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa syukur. Ini pelayanan yang maha hebat, maha baik. Segala sesuatu adalah kudus di mata-Mu. Mesbah ini kudus Tuhan. Mesbah ini tidak ada diri kami ditonjolkan atau apapun tidak. Hanya nama Yesus Kristus yang kami sembah. Dan yang kami tawarkan adalah keselamatan Tuhan, tidak yang lain. Sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat kembali betapa cinta-Mu kepada kami ketika memberikan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami akan ingat kejadian 2000 tahun yang lalu, betapa cintanya Engkau dan memulihkan hubungan kami melalui salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.